Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan? Tentu masih setia bersaat teduh ya, datang kembali kepada Tuhan. Jangan pernah kehilangan disiplin untuk dekat sama Tuhan ya. Apapun yang terjadi, usahakan selalu setiap hari bersaat teduh datang pada Tuhan. Dan hari ini kami akan kembali menemani saat teduh Bapak Ibu Saudara sekalian. Semoga menjadi berkat bagi saudara sekalian. Tuhan memberkati. Hanya perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Haleluya.
persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Haleluya, sebab Allah mengerti. Haleluya, haleluya, haleluya. Benar Tuhan. Haleluya, haleluya. Inilah yang membuat kami dapat bersyukur setiap saat Tuhan. Karena iman kami berkata, iman kami percaya Engkau peduli, Engkau mengerti kami. Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Ini yang memberi kami kekuatan. Maka di masa-masa tergelap hidup kami, karena kami tahu bahwa Allah pencipta langit dan bumi sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hari ini kembali kami boleh bersaat teduh. Kami sangat berterima kasih karena boleh menikmati hadirat-Mu. Dan sekarang Tuhan, kami akan bersama-sama membaca firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus. Kiranya Engkau berbicara kepada setiap hidup kami. Engkau menyampaikan perkataan-Mu bagi kami, karena kami rindu diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan bersama-sama membaca Alkitab kita di dalam bagian pasal yang terakhir ya, dari kitab Yakobus. Puji Tuhan. Pasal yang terakhir dari kitab Yakobus atau surat Yakobus, yaitu pada pasal yang kelima. Puji Tuhan, sudah buka ya Alkitabnya semua. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Peringatan kepada orang kaya. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara,
Bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi, atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan saya akan mengajak saudara membaca kembali pada bagian ayat yang ke-10 dan 11. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kesabaran dan ketekunan itu memang sulit. Kesabaran dan ketekunan memang tidak enak. Kesabaran dan ketekunan memang menyakitkan. Tetapi kesabaran dan ketekunan pasti tidak akan pernah mengecewakan. Sekalipun menyakitkan, sekalipun menyusahkan, sekalipun hal itu membuat kita seringkali capek dan lelah, tetapi sekali lagi ayat Alkitab mengingatkan pada kita bahwa kesabaran dan ketekunan itu tidak akan pernah mengecewakan. Ketika seorang mau bersabar, bertekun sampai pada akhirnya, terutama dalam konteks ini, adalah mengikut Tuhan Yesus. Maka apapun penderitaan, jalan terjal, onak duri yang harus saudara hadapi, mungkin itu menggores hati saudara dan membuat saudara ingin berhenti. Mungkin itu melukai pikiran saudara,
membuat saudara sedih dan membuat saudara ingin berhenti. Tetapi kalau saudara bertahan, bersabar, bertekun sampai pada akhirnya, maka di sana kita akan melihat bahwa ketekunan, kesabaran kita tidak akan pernah mengecewakan. Semua apa yang saudara dan saya kerjakan bagi Tuhan adalah sesuatu yang suatu saat tidak akan pernah saudara sesali. Suatu saat saudara akan berbahagia bila telah tiba waktunya. Dan ketika saudara melihat ke belakang, saudara akan menemukan bahwa segala kesabaran, ketekunan yang pernah saudara lakukan itu sama sekali tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sediakan pada garis finish bagi saya dan saudara. Karena tetap bertekun, tetap sabar mengikut jalan Tuhan. Meskipun hari ini saudara menangis, hari ini saudara kecewa, hari ini saudara sangat ingin marah, saudara sangat ingin berhenti, saudara meledak, saudara penuh kekecewaan dan hal-hal lain yang memahitkan hati. Saya sebagai hamba Tuhan bersama-sama dengan teman-teman di sini mau terus mengingatkan pada saudara, sabar dan tekun. Kesabaran dan ketekunan menurut sejarah Alkitab ternyata tidak pernah mengecewakan. Dan saya percaya hal yang sama akan terjadi bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan datang bersama kepada Tuhan. Kita akan berdoa lebih dulu buat firman yang baru saja kita dengarkan dan renungkan bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang hari ini kembali Kau bentangkan buat kami. Mungkin hari ini ada beberapa dari antara kami ingin berhenti, ingin mundur, karena sudah kecewa mungkin dalam pelayanan, tersakiti oleh orang-orang yang kami layani, oleh rekan-rekan. Mungkin kami ketika mengikut Tuhan melakukan firman sangat mengerikan kenyataan yang harus kami hadapi. Dan mungkin saat ini kenyataan tidak sesuai dengan yang kami pikirkan. Mungkin beberapa dari kami membayangkan kenyataan yang indah ketika kami mengikuti Tuhan. Tapi kenyataannya sekarang mungkin sangat mengerikan. Dan kami ingin berhenti. Tapi kami bersyukur buat firman-Mu hari ini yang kembali mengingatkan pada kami. Bahwa kesabaran dan ketekunan memang menyakitkan. Memang tidak enak, memang menyusahkan hati kami. Tetapi tidak akan pernah mengecewakan kami. Segala kesabaran dan ketekunan kami dalam jalan Tuhan, kami percaya suatu saat tidak akan sebanding dengan apa yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuatkan hati kami, kuatkan setiap tangan yang lemah, dan kuatkanlah setiap lutut yang goyah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita akan kembali bersama-sama berdoa bagi orang-orang yang belum percaya pada Yesus. Kita akan doakan bagi pertobatan mereka. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Baik, sudah ya, kita lanjutkan doa kita. Kami juga berdoa terus Tuhan buat saudara-saudara seiman kami, baik yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui, yang mana mereka mungkin saat ini dalam tekanan yang begitu berat, dalam penderitaan yang berat, dalam aniaya yang begitu mengerikan karena iman mereka kepada-Mu Tuhan. Kami dari sini juga berdoa bagi mereka, Tuhan, Tuhan kuatkan mereka dan keluarga mereka. Kuatkan mereka dan keluarga mereka ya Tuhan. Kalau boleh lepaskanlah mereka kiranya dari segala derita, siksa dan aniaya yang mereka hadapi. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan, kiranya untuk bangsa negara kami Indonesia yang kami cintai,
Tuhan kiranya melimpahkan berkat terus atas Indonesia. Perlindungan, penyertaan Tuhan. Kiranya Tuhan terus limpahkan atas Indonesia. Bahkan pertobatan jiwa besar-besaran dibawa kepada Tuhan kiranya terjadi atas Indonesia. Berikan hikmat-Mu kepada hamba-hamba-Mu dimanapun berada. Berikan pertolongan-Mu kepada hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Bapa, kiranya mohon pengampunan-Mu bagi bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami umat-Mu yang ada di Indonesia. Ampuni Tuhan, ampuni. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan, untuk hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang pendeta, penginjil, gembala, guru, hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Tuhan, kiranya Tuhan berikan pada kami dan keluarga kami hati yang tulus, ikhlas dalam melayani-Mu. Murnikan hati kami semua dan keluarga kami, sehingga kiranya selalu murni, suci, tulus di hadapan-Mu dalam melayani-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan cukupkan segala apa yang kami perlukan. Dan kiranya Tuhan memperlengkapi kami dengan karunia-karunia kemampuan yang lebih lagi, sehingga kami boleh lebih-lebih lagi dalam melayani-Mu Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang digembalakan oleh hamba-hamba-Mu dimanapun berada. Kiranya Kau memberkati keluarga mereka, pelayanan mereka dan pekerjaan mereka. Kiranya di dalam segala perkara Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini. Tuhan memberikan pertumbuhan iman, pengharapan dan kasih yang berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus, kiranya Tuhan akan menolong mereka, sehingga benar-benar Tuhan, mereka senantiasa dibawa sampai akhir hidup mereka sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga bersatu hati Tuhan untuk setiap orang yang masih dalam kondisi sakit saat ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kuasa jamahan-Mu tetap sama dulu, sekarang dan selamanya. Engkau sanggup menjamah, menolong, menyembuhkan mereka yang sakit. Tuhan, kiranya Kau jamah, Kau tolong, Kau sembuhkan mereka yang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menjamah, menolong, menyembuhkan mereka yang sakit dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur-Mu Kau sembuhkan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, dalam nama Yesus kami juga berdoa untuk setiap orang yang di dalam masalah saat ini. Kalau misalnya masalah-masalah yang terjadi karena kesalahan kami, Tuhan kiranya ampuni salah kami. Tunjukkan salah kami dan kiranya Tuhan tolong agar kami sanggup bertobat sungguh-sungguh dalam nama Yesus. Dan dalam setiap masalah yang kami hadapi, kiranya Tuhan memberikan sukacita, damai sejahtera dan kemenangan demi kemenangan. Tuhan, kami juga berdoa bila masih ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu, mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, maka kami bersatu hati, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kuasa darah Tuhan Yesus Kristus menutup bungkus kami dan keluarga kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan persilahkan kita berdoa bagi pergumulan doa kita masing-masing. Mari kita akan berdoa sama-sama. Baik, sudah ya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan tutup
saat teduh kita hari ini ya dalam doa. Mari kita akan berdoa sama-sama. Haleluya. Sekarang Tuhan, kiranya Kau memberkati keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Kiranya di dalam segala perkara, di dalam segala hal, Tuhan memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima berkat-Mu dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama saya katakan, Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.